Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Ya, Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini giliran saya yang memberi pesan Dhamma di wihara ini. Pesan Dhamma saya pada pagi hari ini itu jalan Dhamma menuju ke padamnya derita. Ya, jadi saat kita mempraktekkan Buddha Dhamma itu, di sana itu kita mulai mengikis kotoran-kotoran batin. Kalau kotoran-kotoran batin itu sering kita melakukannya, mengikisnya, pasti akan apa? Suatu saat penderitaan kita pasti padam. Ya, tapi sebelum itu semua, sebelum padam itu ya kita harus salah satu saat mempraktekkan Buddha Dhamma itu selalulah disertai oleh tekad yang baik. Tekad yang baik ini menunjukkan sifat-sifat luhur di dalam batin kita. Yaitu sifat-sifat luhur itu selalu kita diingatkan ya ke dalam batin kita bahwa setiap kehidupan ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Suatu saat pasti kita akan meninggalkan kehidupan ini. Tapi sebelum kita meninggalkan kehidupan ini, marilah kita hiasi kehidupan kita ini dengan penuh kebajikan, dengan penuh berkah-berkah yang sehingga suatu saat nanti di alam ini bahagia, di alam berikutnya kita bahagia. Itulah di dalam kita mempraktekkan Buddha Dhamma ya. Dan bulan ini adalah bulan yang penuh berkah ya, karena kita sebagai umat masih dalam perayaan Hari Trisuci Waisak. Di sini saya akan menyesuaikan peringatan Hari Trisuci Waisak ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan pesan Dhamma saya ini, semoga Anda memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi. Semoga tercerahkan ya. Ya, salah satu ya di dalam kelahiran Guru Agung kelahiran Sang Bodhisattva ya. Kita kan masih ingat ya kelahiran Bodhisattva ini yaitu ada seorang petapa ya, yaitu melamarkan Sang Bodhisattva, baby ini. Petapa ini bilang kepada orang tuanya apabila Pangeran Bodhisattva ini melihat 4 hal peristiwa yaitu sakit, usia tua, meninggal, dan petapa, dia akan telah menjadi seorang petapa dan mencapai pencerahan. Ya. Tapi setelah petapa itu melihat, petapa itu menangis, ya, tersentuh. Karena kenapa? Saat petapa itu melamarkan baby Sang Bodhisattva ini, petapa ini sudah usia tua. Sehingga saat Sang Bodhisattva ini mencapai pencerahan, menjadi sama Sang Buddha, petapa ini tidak bisa melihat dia lagi. Di sini mengingatkan kepada kita apa? Sungguh sulit bertemu dengan ajaran Guru Agung Buddha. Sungguh sulit terlahir menjadi manusia, ya. Jadi sebagai umat yang berbakti, kita melihat dua sisi ini. Apabila kita terlahir menjadi manusia dan menganut ajaran Guru Agung Buddha, marilah kita sama-sama mempraktekkan Buddha Dhamma ini.
Ya, salah satu ya mempraktekkan Buddha Dhamma ini selalu mengingatkan kita dermawan. Ya, Anda telah melakukan dermawan yaitu memberi dana kepada biku sangga. Tapi Anda harus melakukan dermawan ke dalam batin Anda atau mental Anda. Sehingga Anda apa? Merasa lebih bahagia lagi kalau Anda bisa melakukan hal demikian. Salah satu apa? Yaitu bisa memberi maaf kepada orang lain. Memang kadang kata-kata saya ini sangat mudah, tapi saat pikiran kita jengkel, kita benci, apakah di sana itu kita, oh saya bisa memaafkan dia, saya bisa memaklumi dia, apakah bisa? Kalau Anda bisa, berarti Anda hebat. Anda telah mempraktekkan kedermawanan Anda di dalam batin Anda. Sehingga apa? Anda sukses berkembang di dalam praktek Buddha Dhamma ini. Ya, jadi apa? Harus selalu ingatkan Anda harus apa? Bisa, ya. Yaitu salah satu bersemangat dalam mengikis kotoran batin. Nah, di dalam Manggala Sutta kalau kita bisa berarti kita bagus ya. Nah, jadi saat kita ya kadang-kadang saya pun demikian juga, kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Tapi kita sudah menyadari kesalahan, berusahalah memperbaiki batin kita ya. Nah, dengan bisa memperbaiki batin kita, berarti kita masih mau apa? Menintrospeksi ke dalam batin dan masih mau merubah batin kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, tidak gampang. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini manusia melihat kesalahan orang itu langsung menghakimi. Tapi di balik itu kita harus mengingat kembali hal yang positif, yaitu orang tersebut pernah melakukan saya perbuatan baik apa ya? Kita merimeks kembali pikiran-pikiran baik kita itu. Sehingga saat pikiran-pikiran yang baik itu mengingatkan orang itu berbuat baik, sehingga pengotor kebencian ini akan berkurang. Jadi kok dengan berkurangnya kita apa? Bisa memaafkan mereka. Ini salah satu cara ya untuk bisa memaafkan orang lain. Memang tidak gampang, tapi harus kita praktekkan. Karena kebencian ini setiap manusia pasti ada. Kenapa ada? Karena manusia ini memiliki ego, mementingkan pribadinya masing-masing. Lalu kita harus merenungkan, menyingkirkannya yaitu ya berusaha menjadi orang yang dermawan. Ya, dermawan ini berarti kan kita mulai mengikis kotoran batin kita melalui keserakahan juga, yaitu selalu berbagi. Ya, jadi ingatlah hal-hal yang demikian ini yang dapat membangun mental kita. Karena sudah saya kasih tahu bahwa kita sulit bertemu dengan ajaran Guru Agung Buddha. Apabila ajaran itu masih ada orang yang memiliki sifat-sifat yang luhur. Termasuk Anda semua, kalau Anda mau mempraktekkan Buddha Dhamma ini. Yang kedua yaitu kita melihat kembali saat Bodhisattva itu usianya 8 atau 9 tahun ya. Jadi saat Bodhisattva itu berusia demikian, ada temannya ya, Dewa Data. Kita masih ingat ya. Dewa Data itu memanah angsa ya. Tapi angsa itu tidak mati, lalu diselamatkan oleh sang Bodhisattva kecil itu. Di sini kita mengingatkan kepada ibu yang punya anak, yaitu apa? Saat anak-anak masih muda, bapak ibu harus apa? Membimbing anak-anak Anda itu menjadi orang yang baik. Terutama salah satu harus berbakti kepada orang tua. Karena kenapa? Di zaman kehidupan yang era modern ini, terutama orang sudah lupa sama orang tua, sama teman-teman, yang tidak lupa apa? HP, ya. Jadi dulu ya, zaman saya waktu kecil ya, saat saya masih sekolah di SMP atau SMA tahun 80 akhir atau 90 awal. Kita ingat lagu Dina Mariana, ingat kamu, ingat seseorang. Tapi lagu itu kita robah. Jadi apa? Ingat HP.
Mau makan, ingat HP. Mau mandi, ingat HP. Jadi semua yang kita ingat, ingat HP. Mengapa saya bilang begitu? Menjadi motivasi kita. Jadi saat kita ada berteman dengan orang, saat kita mau main HP, kita ingat, oh jangan dulu lah. Karena teman saya ada dekat saya lebih baik berkomunikasi dengan teman saya. Kita bisa melihat saat kita berdekatan sekarang masing-masing udah pegang HP. Jadi yang dilihatnya bukan orang, yang dilihatnya HP. Sayang ya. Bukan saya berarti tidak suka HP, bukan. Maksudnya kita dalam kehidupan ini kita selalu diingatkan untuk saling menghargai, saling menjaga perasaan orang lain. Misalkan ibu sama saya ngomong, saya sambil melihat HP, iya, tapi nggak melihat wajah Anda. Bagaimana perasaan Anda? Tidak jengkel kah? Jadi kita diingatkan ya untuk saling menghargai ya. Komunikasi itu sangat penting. Setelah kita memiliki komunikasi yang baik, kita harus memiliki perhatian, rasa penghargaan terhadap orang lain. Ya, jadi zaman boleh maju, tapi penghargaan kita, rasa penghargaan kita menghargai orang lain tetap kita ikuti. Jadi perilaku yang baik saat ini masih ada di zaman modern ini. Jadi selalulah ingat hal-hal yang baik demikian ya. Jadi memotivasi, pasti kalau ibu-ibu pasti mengingat ya masa Dina Mariana itu kalau usianya kayak saya ini ya 50-an pasti ingat ya. Jadi itu diganti kan, tadinya ingat seseorang, ini diganti ingat HP. Jadi kadang-kadang kita ingat untuk apa? Memotivasi kita. Kadang-kadang kita mengingat lagu itu lalu kita ketawa sendiri. Ketawa sendiri berarti kita mau menuntun diri kita kan, yaitu ingat bahwa saat bertemu orang saya harus kurangi melihat HP dulu. Gitu tujuan saya ya. Jadi itulah cara penghargaan kita, cara menghormati. Begitu juga seperti sang bodhisatwa ya. Sang bodhisatwa dia lihat bahwa setelah hewan ini kena panah, dia masih mau menolong, mau menghargai hewan ini, biarpun hewan. Apalagi kita sebagai manusia, ya, kita selalu dituntun untuk selalu berkembang dalam hal kebajikan, ya. Jadi selalulah, ya, ingatkan batin Anda menjadi orang yang baik. Setelah itu apalagi ada setelah Guru Agung setelah sang bodhisatwa ya menyiksa dirinya, lalu apa? Lalu dia mendengarkan lagu ya. Tali dipetik terlalu kencang akan putus talinya, dikendurkan akan enak tidak didengar dan harus disesuaikan ya tarinya sehingga lagunya lebih enak didengar dan lebih nyaman orang mendengarnya. Ini mengingatkan kita dalam kehidupan ini kita apa? Jangan terlalu memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kalau Anda memaksakan, akan apa? Terjadi dinding pemisah terutama antara keluarga. Ya, jadi di dalam kehidupan ini kita harus apa? Diingatkan, ya, menghargai, saling menghargai. Salah satu contoh misalkan ya di tahun lalu ya 2022 ya di pertengahan tahun teknya September ya ada sebuah film keluarga yang sangat bagus ya. Filmnya bercerita tentang seorang, ini dalam cerita film ya, tapi ya siapapun bisa kita temukan ya, baik perempuan, baik laki-laki. Jadi bukan di sini memojokkan salah satu kelamin, tidak ya, tapi di cerita itu di dalam film itu seorang ayah yang sangat emosional, yaitu semua kata-katanya harus diikuti. Jadi dari anaknya, dari istrinya, semua harus mengikutinya sesuai yang diinginkannya. Lalu apa? Terjadilah perselisihan antara anak sama orang tua.
Karena orang tua selalu memaksakan kehendak kepada anaknya akan apa? Anaknya akan menjauh, ya. Jadi saat anaknya melantau, dia males pulang. Karena kenapa? Orang tuanya saat komunikasi orang tua sama orang tuanya udah tak cocok, tak nyambung, ya, terutama kepada ayahnya, ya. Jadi tak nyambung. Jadi saat ada perayaan, ya ada perayaan di keluarga, ya. Lalu ayahnya ini meminta anak-anaknya harus pulang. Kita keluarga harus berkumpul. Tapi anaknya alasannya, aduh, saya sibuk di sini dengan pekerjaan saya. Saya sibuk di sana dengan pekerjaan saya. Nah, lalu suaminya bilang kayak gini, kamu harus meminta anak-anak kamu pulang sama istrinya. Nah, lalu istrinya bilang, aduh kayak mana? Anak-anak nggak mau pulang, sudah kita pura-pura cerai. Lalu suaminya ini meminta istrinya pura-pura cerai mereka. Pura-pura cerai. Kalau anak-anak mendengar kita mau cerai, pasti anak-anak akan pulang. Ya. Lalu karena istrinya itu selalu mendengar nasihat, mendengar kata-kata suaminya, ya sudah. Mereka pun buat sandiwara, ya, sebuah sandiwara bahwa mereka akan pisah. Karena mengetahui mama papanya akan pisah, mereka kumpul, ya, ke rumah. Setelah kumpul ke rumah, mereka itu lalu anaknya tanyalah, supaya apa? Orang tuanya jangan cerai, ya. Lalu kenapa mama, papa mau cerai? Tapi mereka diam, ya, tidak mau komen. Lalu karena anaknya itu pikir, oh barangkali kalau ngajak mereka di rumah tidak nyaman, ya. Lalu anaknya pura-pura bawa orang tuanya jalan-jalan, ya, keluar kota ke tempat yang pemandangannya indah, ya. Setelah itu anaknya tanya, orang tuanya sudah berbeda, apa yang ditanyakan, yang dijawab beda, ya. Tapi suatu saat istrinya benar-benar mau cerai. Singkat ceritanya, istrinya memang benar-benar mau cerai. Mengapa? Karena istrinya itu tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya, yaitu selalu memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Jadi di sini dalam kehidupan ini kita selalu mengingatkan, ya, apalagi di dalam jalan dhamma, ya, kita selalu diingatkan jadi orang yang toleransi, jadi orang yang saling harga menghargai. Dengan demikian pasti, ya, saya yakin mental kita itu praktek dhamma itu bisa berkembang. Kalau kita udah praktek dhamma, egonya setengah mati, bagaimana ya kita praktek dhamma sesungguhnya? Tapi praktek dhamma itu sesungguhnya kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik itu harus kita masukkan ke dalam batin kita. Kita masukkan ke dalam mental kita, sehingga kita bisa berkembang, ya. Jadi itulah makanya kita ingat, ya. Ini salah satu di dalam film itu ada kata yang bagus, bahwa kesimpulannya kayak gini, generasi yang lalu berbeda pandangannya dengan generasi yang sekarang. Jadi kepada orang tua yang telah kita alami, belum tentu akan anak kita alami. Tapi ingat, tujuannya sama. Semua orang mengalami fenomena-fenomena kehidupan. Tapi cara yang dihadapinya beda. Bagaimana beda? Kita hadapinya tahun 80, tahun 90. Sedangkan sekarang generasi muda hadapinya tahun modern 2020-an. Jadi sangat beda sehingga cara pandang pun beda. Tapi ada sesuatu yang bisa menghubungkan zaman lalu sama zaman sekarang. Yaitu apa? Pengertian baik kita akan perubahan, toleransi kita saling menghargai. Itulah yang akan membuat mental kita nyaman. Ya,
Nah, jadi semua itu pasti berubah, tidak ada yang tetap. Jadi, wah dulu saya kayak gini, nggak bisa dong sekarang kamu harus kayak gitu, nggak bisa ya. Di zaman-zaman dulu orang lebih berjuang, terutama orang tua kita lebih berjuang ya dibanding dengan setelah anaknya lahir menjadi orang tua, anaknya lebih apa? Bisa membahagiakan anaknya lebih bagus dibandingkan orang tua yang zaman 80-an. Nah, itulah ada perbedaannya. Tapi setelah kita mengetahui perbedaan, kita harus menghargainya bahwa setiap zaman ada beda pandangan-pandangan ya. Pandangan-pandangan itu salah satu kita tak boleh memaksakan kehendak anak kita kepada pendapat kita masing-masing. Dengan demikian kita bisa nyaman dan bahagia ya. Jadi berusahalah ya karena setiap pendapat itu kalau tidak nyambung ngomongnya akan susah ya. Jadi kita harus nyambung satu sama lain pendapat, cara pandang kita sehingga orang yang kita ngajak bicara akan lebih mudah ya, terutama di dalam berkeluarga. Ya, tentu di dalam ajaran Guru Agung Buddha, keluarga harmonis itulah yang akan selalu dihargai, selalu dijunjung tinggi oleh Guru Agung Buddha ya. Jadi dalam keluarga kita diingatkan harus selalu akur. Toleransi, saling harga menghargai. Ya, sudah itu di dalam keluarga itu ya di dalam ajaran Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kita bahwa orang tua itu adalah para dewa-dewi yang hidup di sekarang. Kenapa? Karena orang tua telah berkorban mendidik anaknya sehingga anaknya besar, sukses semua dari dukungan orang tua. Jadi sebagai anak ya harus ya menghormati, menghargai, melayani orang tua. Memang ya setiap manusia punya orang tua yang berbeda-beda. Tapi ingat ya, saat kita sebagai anak atau sebagai orang tua diperlakukan tidak sesuai dengan harapan kita masih ada memiliki pemikiran yang baik, yaitu ingatlah karma kita masing-masing. Kalau kita dilakukan tidak baik, barangkali kehidupan saya pernah melakukan hal demikian kepada orang tersebut, sekarang kehidupan ini saya terima. Sehingga apa? Di sana tidak timbul kecewa, di sana tidak timbul kebencian. Setidaknya sebagai umat yang berbakti, kita ada mengembangkan keseimbangan batin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan keseimbangan batin ini, kita dapat mengikis kotoran batin juga. Ya, udah itu yang ketiga yaitu apa? Saat sama Sang Buddha mencapai pencerahan. Ya, setelah mencapai pencerahan, setelah yang diajarkan kepada orang-orang yang di dekatnya, lalu Guru Agung Buddha ini kembali ke kerajaannya, ya, kembali ke orang tuanya, ya. Di sini kita diingatkan bahwa saat kita mencapai kesuksesan, keberhasilan di dalam duniawi, Anda semua harus kembali ke orang tua, ya. Ingatlah jasa-jasa mereka. Makanya kita lihat ada banyak persamaan di dalam ajaran Buddhisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang tanpa kita sadari ya. Jadi kalau kita mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan, ya kita harus berbagilah, terutama kepada orang tua ya. Di dalam ajaran Guru Agung Buddha juga demikian ya. Guru Agung Buddha tidak mengatakan yang pertama Anda harus menghormat kepada sama Sang Buddha dulu. Tidak. Tapi Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kepada umatnya yang pertama yang perlu patut Anda hormat adalah orang tua. Makanya jadi di sini hebatnya ya Guru Agung Buddha tidak mengatakan dirinya udah mencapai pencerahan harus mengharap itu, enggak ya. Begitu juga orang tua kan. Kadang-kadang kalau anaknya mau memberi penghormatan kepada orang tua, kadang-kadang orang tuanya pun enggak bersedia juga.
Ya ada juga yang kayak gitu kan. Nah, makanya dalam kehidupan ini jadi kesimpulannya kayak gini. Dalam kehidupan ini saat orang tua kita masih hidup, masih sehat, kalau anaknya berhasil, ya perhatianlah, belilah keperhatian kepada orang tuanya, atau kadang-kadang bawalah orang tua jalan-jalan. Seperti yang saya bilang di film ini. Ya, jadi anak-anak itu merasa kalau di rumah ini kalau kita bicarakan masalah keluarga kayaknya tak nyaman ya. Coba kita bawa orang tua kita ke tempat refreshing supaya lebih aman ya. Jadi ini bisa kita berikan ya. Semua itu tergantung apa? Kemauan kita. Jadi ya setidaknya dalam kehidupan ini Anda ada mendukung orang tua ya. Tapi janganlah ya, setelah orang yang kita cintai ya telah tiada baru kita menyadarinya, baru kita merasa bersalah. Jangan sampai hal itu terjadi. Sebelum hal itu terjadi, cepat-cepat tercerahkan dulu kepada orang tua ya. Karena itu akan apa? Memberi manfaat yang besar di dalam kehidupan ini. Karena memberi memberi hormat kepada orang yang patut dihormati adalah berkah ya. Jadi kok kita menghormat pada orang tua, kita berkah ya. Memang ya kita tidak berhasil, maksudnya di dalam duniawi kita tidak berhasil menjadi orang kaya, tapi saya yakin Anda berhasil menjadi orang sejahtera. Karena doa orang tua itu adalah harapan yang terbesar kepada anak-anaknya. Nah, jadi setiap orang tua pasti memiliki harapan-harapan yang baik ya. Jadi kepada kita semua ya kita harus menunjukkan. Karena kenapa? Kelak kalau yang muda pasti akan menjadi orang tua. Nah, saat menjadi orang tua dia baru sadar ya. Nah, jangan seperti Ajata satu ya. Ajata satu di zaman kehidupan Guru Agung Buddha setelah dia membunuh ayahnya, saat ayahnya mati baru tersadarkan. Jangan sampai demikian ya. Nah, karena memang bertobat itu tidak ada kata terlambat ya, tapi kata terlambat datang itu saat kita tidak bisa membahagiakan orang yang kita cintai dulunya ya. Jadi kita harus mengingat ya, mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan berkah sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini lebih santai ya, lebih ringan. Kenapa? Kalau misalkan ya, saya yakin ya, saya melalui pengalaman saya, kalau kita selalu serisi dengan orang tua kita, kehidupan kita pasti lebih berat ya dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita baik-baik sama orang tua, kayaknya lebih ringan lah perjalanan kehidupan kita ya. Jadi selalulah meningkatkan hal demikian. Setelah itu ya saya balik kembali, saya lupa. Yaitu salah satu ya, sebelum mencapai sama Sang Buddha ya kita melihat balik lagi. Itu saat Pangeran Siddhartha Bodhisattva melihat 4 kejadian, yaitu orang tua, orang sakit, meninggal, dan petapa. Ya, kenapa saat Bodhisattva itu melihat langsung timbul kecewa, ya, terkejut karena sudah dilamarkan bahwa kalau dia melihat 4 peristiwa itu pasti dia akan meninggalkan duniawi. Makanya lalu saat ya pangeran ini dilayani Sang Bodhisattva menjadi remaja, berkeluarga, semua dilayani oleh orang-orang yang muda. Jadi kalau saya di ayahnya itu melihat orang di atas usia 30 tahun, mereka dipindahkan ke tempat lain. Sehingga Bodhisattva ini tidak melihat lagi ada yang usia tua yang melayani dia. Makanya saat melihat kejadian itu, Bodhisattva sangat terpukul. Karena kenapa? Sebelumnya belum pernah melihat. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apabila kita terlalu mencintai seseorang, ya, tiba-tiba orang itu yang kita cintai tanpa kita sadari,
Kemarin sehat-sehat, tiba-tiba hari ini kok meninggal. Nah, pasti apa? Terkejut, ya, frustasi, bisa aja terjadi. Kenapa? Kita tidak merenungkan usia tua, sakit, dan meninggal. Makanya ajaran Guru Agung Buddha agak beda. Jadi semenjak dari dini, ya saat kita melakukan puja bakti, kita harus merenungkan perenungan kelap kali. Perenungan kelap kali ini adalah secara psikologi mengingatkan kita sehingga mental kita lebih kuat saat kita menghadapi fenomena-fenomena yang tidak kita inginkan. Yaitu sakit, saat kita sakit. Setiap sakit manusia itu pasti mau cepat-cepat sembuh. Kalau udah tidak sembuh-sembuh, di sana apa? Pasti terjadi gelisah, khawatir ya. Tapi Anda ingat ya, saat sakit, yaitu sakit dalam jasmani saja. Tapi di dalam pikiran saya tidak sakit. Harus selalu merenungkan hal yang demikian. Karena kalau kita sakit secara jasmani, ditambah lagi pikiran kita sakit, wah susah diobati lagi. Apa? Kita jadi cemas, khawatir, gelisah. Cemas, khawatir, gelisah itu tidak dapat diobati oleh siapapun. Hanya dapat diobati oleh diri kita sendiri. Ya, memang ke psikiater. Psikiater ujung-ujungnya kasih apa? Kasih obat penenang. Ya, jadi selalu ya, ini selalu memberi nasihat kepada Anda sendiri. Jadi saat kita sakit, biarkan jasmani kita sakit, tapi pikiran kita janganlah sakit juga. Karena kalau udah pikiran kita sakit, sungguh sulit ya ditemukan obatnya ya. Jadi selalu berusaha ya. Nah, setelah itu kita diingatkan kembali kepada apa? Usia tua ya. Usia tua. Saat ini ya Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, ya di Instagram saat kita buka ada klip-klip ya. Klip-klip apa? Artis-artis yang zaman yang kita kenal itu ya, yaitu bintang-bintang film yang zaman 80, 90 sampai mereka hidup sampai saat ini. Tapi setelah kita melihat ya dari 80 usianya masih muda, 90 sampai 23 itu pasti usianya sudah tua ya. Jadi ini kesimpulannya apa? Anda jangan takut dibilang usia tua. Karena kenapa? Tidak semua orang dapat melewati usia tua. Kita lihat orang-orang yang kita ditampilkan di YouTube itu, wajahnya tapi sudah meninggal ya, masih muda. Salah satu apa? Artis Nike Adila. Ya, masih muda, udah meninggal. Jadi sepantasnya apa? Saat dibilang orang tua, sudah tua, kita menyukuri. Karena kenapa? Kita dapat menikmati hasil foto-foto usia muda kita. Belum lagi yang itu, yang muda, apakah dia bisa menikmati foto-foto usia tuanya? Belum tentu. Jadi apa? Saat usia tua harus apa? Selalu kreatif. Yang penting itu ya. Usia tua tidak mempengaruhi prestasi kita. Biarpun sudah usia tua, kita tetap produktif di dalam menjalani kehidupan ini ya. Yaitu salah satu produktif apa? Bisa memberi nasihat-nasihat yang baik kepada anak atau cucu kita. Itu adalah hal yang luar biasa ya. Jadi dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang dapat kita kembangkan. Semua itu kembali kepada mental kita. Apakah kita mau melakukannya atau tidak ya. Jadi kalau sebagai umat Buddha yang berbakti, Anda harus memiliki mental yang baik ya, mental baja, siap menghadapi tantangan yang ke depan ya. Lebih modern, lebih susah ya, tapi apa? Pahamilah dan hargailah, disertai oleh toleransi ya, saling menghargai. Ini akan kita bisa melewati zaman ini dan bisa melewatinya dengan bahagia dengan orang-orang lain, terutama kepada sanak keluarga kita ya. Jadi inilah proses dari
kehidupan ini. Ya, jadi kita bisa melihat saat kita berpisah dengan orang yang kita cintai, kita sedih, ya. Memang itu adalah hal wajar. Tapi kita ingat, di balik kesedihan kita, kita ada doa kepada mereka. Doa itu adalah harapan-harapan yang baik kepada orang yang kita cintai. Ya, jadi ingat, jangan bersedih saja, tapi kita masih memiliki harapan-harapan yang baik dengan doa. Doa itu yaitu doa yang tulus, ya, bukan doa yang asal-asalan, ya. Disertailah dengan pikiran yang baik, disertai hati yang tulus. Pasti kalau apabila mendiang itu mengetahui mendiang akan berbahagia. Oh, ternyata anak saya tinggalkan di dunia ini, dia masih masih memiliki rasa hormat kepada kami, biarpun kami telah meninggal. Jadi hal-hal yang baik ini sebagai umat yang berbakti harus dikembangkan. Terutama ya, hadapilah usia tua ini dengan senang dan bahagia. Seperti yang saya bilang, ya kan? Kita punya foto kita dari masa muda sampai masa usia tua kita ada. Tapi yang usia muda belum tentu mereka ada fotonya di usia tua. Ya, jadi salah satu ya tentu ya setelah memiliki usia tua kita diingatkan memiliki kesegaran, ya, kesegaran di dalam jasmani. Ya, setiap manusia akan hancur tidak kekal, tapi setidaknya kesegaran itu tetap ada. Salah satunya Anda harus bermeditasi. Meditasi itu akan menyejukkan batin kita. Kalau batin kita tersejuk, jasmani kita pun segar, wajah kita pun segar. Itulah segar secara alamiah, tanpa polesan. Ya, jadi semua itu harus apa? Kita tingkatkan. Ya, jadi harus kita tingkatkan. Yang terakhir, ya parinibbana. Ya, meninggal. Meninggalnya Guru Agung Buddha. Ini kita melihat Guru Agung Buddha sama Sang Buddha yang gitu luar biasa bisa meninggal. Apalagi saya sebagai manusia biasa. Memang Anda mencapai kesuksesan, tapi suatu saat kesuksesan Anda, harta yang telah Anda timbun itu semua akan kita tinggalkan. Ya, karena kenapa? Hukum alamiah. Kita datang tidak bawa apa-apa, pergi pun tidak bawa apa-apa. Tapi ada yang harus kita bawa. Apa itu? Kebajikan. Karena dengan kebajikan ini orang akan bahagia. Dewa akan menyambut kita ya saat kita meninggal nantinya. Tapi kalau tak punya kebajikan, yang datang apa? Dewa penagih hutang ya. Jadi berusahalah jangan seperti itu ya. Kembangkanlah kebajikan saat kita masih hidup di dunia ini. Sehingga setelah meninggal kita merasa tidak sia-sia di dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia ya. Jadi apabila masih ada jalan Buddha Dhamma ini, masih di sana itu setiap manusia berhak mencapai kesucian. Ya, kembali kepada para praktisinya bisa mencapai hal itu atau tidak. Ya, yang penting apa? Selalulah disertai oleh tekad yang baik. Ya, ya salah satu saat kita nantinya ya tentu ada sebagian ibu pernah berkunjung kepada situs-situs Guru Agung Buddha. Ya, salah satu itu Mahaparinibbana. Di sana itu kita bisa tersentuh, ya kan? Kenapa bisa ya? Barangkali di kehidupan lampau kita pernah ke sana juga. Jadi di kehidupan ini entah yang keberapa kehidupan kita mengunjungi situs itu. Atau barangkali Sang Buddha itu parinibbana, entah Buddha yang apa, kita pernah lahir di saat itu. Tapi kita belum tercerahkan juga. Ya, semua itu butuh apa? Bimbingan kita, mempraktekkan dhamma kita di dalam batin kita masing-masing. Jadi kekayaan apapun, kekuatan, kekuasaan, semua itu akan kita tinggalkan. Tapi tinggalkanlah dengan tidak cemberut. Ya, kenapa? Kadang-kadang ada orang yang matinya yang agak menyeramkan wajahnya. Kenapa?
Wajahnya menyeramkan karena dalam kehidupannya sebagai manusia, orang itu tidak berbekal kebajikan. Tapi kalau saya yakin, kalau orang yang berbekal kebajikan itu meninggalnya pasti akan bahagia. Kenapa? Dia sudah memupuk perbuatan baik. Dia pasti tidak akan kecewa saat meninggal. Ya, jadi selalu mengingatkan kita, ya, apapun yang telah kita lakukan, suatu saat akan kita tinggalkan. Ini mengingatkan kita apa? Jadi manusia jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Karena kehidupan ini kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di tengah, kadang-kadang kita berada di bawah. Setelah kita melihat siklus kehidupan ini, kita selalu meningkatkan kualitas batin yang baik. Sehingga suatu saat pasti kita akan tercerahkan juga. Ya, demikianlah pesan dhamma saya ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sembrama maju di dalam dhamma, sabe sata bawantu sukitata.